Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam Diklat Jarak Jauh bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita masih terus membahas mengenai perubahan sosial dan budaya, khususnya untuk para guru madrasah sanawiyah. Baik, ya, dan kita akan lanjutkan kembali topik bahasan kita kali ini ya Pak ya. Nanti akan masih banyak Pak ya tentunya bahasan kita kali ini. Namun kita ingin mengajak kembali untuk pemirsa menyimak sebuah tayangan yang satu ini. Pembangunan dalam arti luas adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mengadakan perubahan yang lebih baik dan sempurna pada bagian-bagian yang menyangkut semua sektor kehidupan, yang dilaksanakan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dikategorikan menjadi pembangunan fisik material, yaitu pembangunan yang menghasilkan bentuk-bentuk yang berwujud, yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, dan dinikmati kegunaannya, seperti pembuatan jembatan, perluasan jalan, gedung perkantoran, penghijauan, perluasan sawah, kantor KUD, dan lain-lain. Untuk melengkapi pembangunan fisik material, dilaksanakan pula pembangunan mental spiritual, yang disebut pembangunan rohani atau pembangunan non-fisik. Pembangunan spiritual akan menciptakan perubahan-perubahan sikap, mental, tingkah laku atau perilaku-perilaku anggota masyarakat, sehingga memiliki jiwa toleransi dan memiliki semangat membangun, semangat pengabdian, menjalankan ibadah agama, serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Ya, sudah kita saksikan pembangunan tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan sosial budaya yang mendukungnya. Mengapa demikian? Bahwa pada dasarnya pembangunan itu adalah oleh manusia, untuk manusia, ya, dan dilakukan oleh manusia juga, ya. Nah, sehingga kalaulah misalnya pembangunan ini nanti orientasinya akan merusak tatanan kehidupan, buat apa pembangunan itu? Nah, makanya pembangunan itu harus berwawasan lingkungan. Kalau berwawasan lingkungan, artinya berwawasan disitulah manusia sebagai penghuni dalam lingkungan kehidupan tersebut. Nah, sehingga pembangunan harus mengangkat harkat manusia, menjaga kelestarian alam, dan intinya adalah tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia. Nah, sehingga kalau pembangunan nantinya banyak manusia yang dikorbankan, banyak sistem sosial yang terpinggirkan, akhirnya pembangunan itu akan salah arah. Nah, sehingga inti pembangunan itu adalah memanusiakan manusia dengan dasar keadilan dan kesejahteraan. Kalau begitu, maka setiap kaitannya dengan lingkungan kehidupan, perubahan-perubahan sosial itu harus diantisipasi dan diberikan solusi-solusi sehingga pembangunan itu betul-betul memang atas dasar kemanusiaan. Caranya mengantisipasi dampak arus globalisasi. Nah, sebenarnya dampak kalau negatif. dampak arus globalisasi ini mau tidak mau ini akan masuk, bahkan bukan ke rumah lagi, ke kamar masing-masing. Nah, untuk mengantisipasinya ini sebenarnya harus ada kerja yang kompak antara unsur pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Lalu pertanyaan ketiga, pengaruh yang kuat terhadap generasi muda dalam hubungannya dengan arus globalisasi ini? Ya, ini dampak globalisasinya itu terutama dalam masalah IT, ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam komunikasi. Kita sekarang bisa melihat berita kan, tayangan internet cukup di HP, televisi sudah di HP, ya, sehingga dampaknya itu sebenarnya sangat terasa. Nah, lalu sekarang latar belakang terjadinya perubahan sosial itu sendiri apa sebenarnya? Baik, Mbak Laras, saudara peserta diklat di rumah, bahwa latar belakang terjadinya perubahan sosial budaya itu diantaranya ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu terdiri dari adanya kreativitas individu. Ada seseorang yang memang punya kreativitas, baik itu dalam penemuan-penemuan ilmiah, penemuan atau mengeluarkan ide-ide yang kreatif, itu akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Kemudian berikutnya adalah adanya progresivitas pemimpin. Pemimpin yang bagus, pemimpin yang punya inisiatif yang brilian, sehingga dia mengemukakan ide-idenya, gagasannya, dan dituangkan dalam sebuah program, itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan tatanan kehidupan, baik dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kemudian juga ada konflik intern.
Konflik intern ini konflik misalnya yang terjadi dalam suatu komunitas budaya tersendiri. Dalam masyarakat tersendiri terjadi konflik. Nah, ini juga akan membuat perubahan-perubahan ke depannya. Berikutnya munculnya kelompok sosial yang inovatif dan dinamis. Nah, kelompok-kelompok sosial yang inovatif dan dinamis ini ketika melahirkan sebuah karya dan karya itu mampu membuat perubahan, nah perubahan itulah nantinya juga akan sedikit tidak akan berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat itu. Itu diantaranya faktor internal. Kemudian faktor eksternal, faktor dari luar adalah masuknya ide baru. Ide-ide pembaharuan dari luar misalnya masuk ke kita dan dikonsumsi ya oleh masyarakat kita dan dipakai ide-ide tersebut untuk sebuah kepentingan, untuk kepentingan pembangunan ataupun kepentingan pendidikan, maka akan sedikit berubah. Salah satu contoh idenya misalnya di luar negeri ada bagaimana pembelajaran yang efektif, yang bagus itu. Ide baru ya masuk ke negeri kita, dipakai oleh kita, maka pola pikir anak, cara belajar, cara guru menyampaikan materi juga akan berubah, misalnya salah satu. Kalau perubahan itu terjadi pada dunia pendidikan, masuk nanti ke dunia masyarakat, maka masyarakat dengan sendirinya akan berubah. Seperti itu. Kemudian adanya interaksi dengan masyarakat luar, kira dengan jarak tempuh yang jauh tetapi ditempuh dengan waktu yang relatif singkat. Informasi sekarang begitu cepat, kejadian di luar hari ini juga nyampe ke kita hari ini. Nah, ini adalah salah satunya faktor-faktor yang mempercepat proses perubahan sosial budaya itu barangkali. Baik, lalu mengenai jenis-jenis perubahan sosial, apa saja nih Pak jenis? Nah, Mbak Laras, ini jenis-jenis perubahan sosial itu ada dua. Satu yang bersifat perubahan material ya. Yang material ini ada kaitannya dengan teknologi ya, ekonomi, produksi, organisasi, tempat kerja dan lingkungan fisik. Kemudian faktor yang bersifat ideal diantaranya nilai yang hidup di masyarakat. Nilai yang hidup di masyarakat ini boleh jadi adalah pandangan hidup yang dijadikan pedoman oleh masyarakat. Nah, kemudian munculnya ide pemikiran baru dan peran ideologi juga. Ini sangat berperan terhadap perubahan sosial. Ide-ide yang dikeluarkan, yang dilahirkan dari seorang pemikir akan merubah tatanan. Karena dari pemikir masuk ke lembaga pendidikan, dari pendidikan inilah melahirkan generasi-generasi yang nantinya menyampaikan ide-idenya tersebut di dalam masyarakat itu. Itu barangkali Balarasi. Nah, perubahan sosial budaya ini juga kan pasti ada stimulusnya, ada triggernya begitu ya. Nah, sebenarnya faktor pendorongnya itu apa saja nih Pak? Nah, pemirsa di rumah, faktor-faktor yang menjadi pendorong perubahan ini Mbak Laras ya diantaranya itu adalah heterogenitas penduduk. Penduduk yang plural, heterogen, dan ini adalah mendorong sekali adanya perubahan. Karena setiap orang punya kepentingan yang berbeda. Tidak ada kepentingan berjamaah yang memang sama selamanya. Tetapi pada momen-momen tertentu ada bisa kepentingan yang secara kolektif. Tapi umumnya perubahan ini juga ada keinginan-keinginan masyarakat yang berbeda. Baik, ini ada faktor pendorong perubahan sosial budaya. Nanti akan dijelaskan lebih banyak, namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi.